Halo, nama gue Fede Hermawan. Lu bisa panggil gue Ferdi, Ferdi, Di, P. Bodo amat, terserah. Lu panggil gue apapun juga bisa. Gue seorang mahasiswa pendidikan sejarah di Universitas Indraprasta PGRI. Dan gue ada pembelajaran yang sangat menarik bagi gue. Mungkin ini juga menarik bagi lu. Semoga aja ya. Oke, sebelumnya gue pengen tanya nih sama lu pada nih. Apa sih yang lu ketahui tentang filsuf? Karl Marx, Immanuel Kant, Plato, dan lain sebagainya. Tapi kali ini gue nggak bakalan bahas mereka. Gue bakalan bahas filsuf kontemporer. Seorang filsuf kontemporer yang menurut gue sangat jos banget nih. Namanya tuh adalah Ludwig. Pokoknya namanya tuh ribet. Lu lihat aja sendiri nih, baca nih. Di balik hiruk-pikuknya kota Vienna, Austria, terlahir seorang anak laki-laki yang namanya Ludwig pada tahun 1889. Nah, dia itu terlahir dari keluarga yang sangat kaya, katakanlah pada masa itu. Pokoknya pada masa kecilnya dia itu tergelimbang kemewahan lah pada masa kecilnya itu. Nah, ayahnya dari si Ludwig ini adalah Karl. Nah, Karl ini, bapaknya ini nih, adalah seorang perusahaan industrial ternama yang sukses gitu pada masa itu. Dan ibunya adalah Pauline. Nah, Pauline ini adalah seseorang yang sangat pintar dan juga bisa katakanlah seorang yang identik dengan budaya seperti itu gitu. Meskipun hidup dari kemewahan, Ludwig ini pada masa kecilnya itu memiliki suatu keistimewaan tersendiri, yaitu senang sekali mengulik matematika, dan bahkan dari usia seperti itu dia suka sekali dengan logika gitu. Dia seringkali menghabiskan waktunya untuk memecahkan teka-teki dan mempelajari konsep-konsep yang sangat abstrak, teman-teman. Pada sekecil itu gitu, si Ludwig ini suka sekali memecahkan hal-hal seperti itu. Padahal dia orang kaya, ngapain kan pusing gitu kan. Nah, dari gara-gara itu kan, dia itu dikagumi oleh orang-orang sekitarnya nih. Namun di balik kejeniusan si Ludwig ini, dia juga memiliki jiwa yang sensitif dan mudah gelisah. Dia seringkali mempertanyakan makna hidup dan hakikat realitas. Anjay, gokil kan? Waktu kecil udah nanyain tentang realitas, makna hidup. Apaan lah itu waktu kecil itu. Kita kan ingetnya tuh bermain gitu kan. Dari situlah si Ludwig ini kemudian mencari pengetahuan dan jawaban yang lebih dalam. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa si Ludwig ini gampang gelisah? Karena sedikit saya ceritakan. Pada masa itu, ayahnya itu sangat bengis sekali. Sangat bengis dan tidak punya empati. Bahkan, si Ludwig ini sisi gelapnya adalah dia itu tidak diperbolehkan sekolah oleh bapaknya. Dikarenakan apa? Alasan yang sangat nggak masuk akal menurut gua gitu. Karena si bapaknya ini bilang kalau misalnya dia keluar, dia bakal terpengaruh budaya-budaya yang negatif dari teman-temannya gitu. Ya, dia katakanlah 9 bersaudara. Satunya meninggal pas sebelum gede lah, meninggal pas lahir. Dan 3-nya ini, teman-teman, meninggal gara-gara apa? Bunuh diri. Gara-gara apa yang mengakibatkan mereka bunuh diri? Karena kekangan dari bapaknya ini. Dari situ bapaknya itu stres, kemudian memperbolehkan anak-anaknya untuk sekolah. Seperti itu cerita singkatnya. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, si Ludwig ini mulai menjelajahi berbagai bidang ilmu. Dia belajar teknik dirgantara dan teknik mesin di Berlin dan Manchester. Dia menunjukkan cara berpikir yang analitis dan dia itu punya berpikir yang sangat unik gitu. Nah, sejak saat itu, hatinya kemudian tertuju pada filsafat. Dia pindah ke Cambridge, Inggris, untuk belajar di bawah Bertrand Russell gitu. Salah satu filsuf terkemuka pada masa itu. Nah, kalau lu pengen tahu nih Bertrand Russell yang mana, itu Bertrand Russell yang nulis buku Filsafat Barat. Lu harus baca deh. Di sana Ludwig itu mulai membangun pemikiran yang orisinil tentang bahasa, logika, dan realita. Dia terpesona nih. Awalnya dia terpesona oleh pemikiran Bertrand Russell tentang logika dan matematika, dan mulai membangun ketertarikan yang mendalam tentang filsafat. Di Cambridge, Ludwig belajar dengan tekun dan berdiskusi panjang lebar dengan Russell dan para filsuf lainnya nih. Dia mulai mengembangkan pemikirannya sendiri tentang bahasa, logika, dan realitas. Pemikiran yang kritis dan orisinil membuatnya menjadi salah satu murid Russell yang paling berbakat. Nah, pada tahun 1921, Ludwig menerbitkan karya yang paling terkenal, yaitu Tractatus Logico-Philosophicus. Buku ini berisi pemikiran tentang hubungan antara bahasa dan dunia. Nah, penulisan buku ini sangat menarik, di mana si Ludwig ini, ketika menulis buku ini, pada masa itu dia sedang menjadi tentara barisan paling depan. Dia itu menulis pas waktu perang di barisan paling depan tanpa minta izin untuk menulis terlebih dahulu. Jadi dia tuh nulis aja nih di depan nih. Bodoh amat dia itu mau ketembak, mau gimana.
Karena usut punya usut, kenapa dia seperti itu? Ternyata dia itu sedang mencari jati diri. Bayangin, seorang Ludwig nih nulis buku nih tengah peperangan dengan alasan ingin nyari jati diri. Orang gila mana coba yang kayak gitu? Nah, panjang cerita, Ludwig meyakini bahwa bahasa memiliki struktur logis yang mencerminkan struktur realitas gitu. Dia mengatakan seperti itu. Dia juga berpendapat bahwa tugas utama filsafat adalah mengklarifikasi makna proposisi dan batasan-batasan pengetahuan manusia. Jadi kalau kata si Ludwig ini tentang filsafat itu, dia mengatakan bahwa filsafat itu hanya urusan bahasa saja gitu. Nah, Tractatus menjadi karya yang revolusioner dalam dunia filsafat dan logika pada masanya. Pemikiran Ludwig yang tajam dan kritis membuka jalan baru bagi pemahaman kita tentang bahasa dan realitas. Masa muda Ludwig Wittgenstein diwarnai dengan pencarian pengetahuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan manusia. Perkenalannya dengan filsafat dan Bertrand Russell menjadikan titik balik yang membawanya pada pembangunan pemikiran yang orisinil dan revolusioner. Karya Ludwig Wittgenstein, terutama Tractatus Logico-Philosophicus, terus menginspirasi para filsuf, ilmuwan, dan pemikir hingga saat ini. Nah, setelah menerbitkan Tractatus Logico-Philosophicus, si Ludwig ini menarikan diri dari dunia akademik. Dia bekerja sebagai guru di sekolah dasar di Austria dan Norwegia. Di masa ini, pemikirannya tentang bahasa dan realitas mulai berubah. Dia lebih fokus pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana bahasa membentuk pemahaman kita tentang dunia. Ludwig mulai meragukan kesimpulan-kesimpulan yang dia buat dalam Tractatus ini. Bahwa kata Ludwig ini, bahasa itu bukan hanya merefleksikan realitas, tapi juga bahasa ini bisa membentuk suatu realitas itu sendiri gitu. Pemikirannya ini kemudian dikenal sebagai Wittgenstein awal dan Wittgenstein akhir. Atau katakanlah, si Ludwig ini satu orang mempunyai kayak dua karakter lah, dimana di masa mudanya dia disebut sebagai Ludwig pertama dan di masa tuanya dia disebut sebagai Ludwig kedua. Masa tua Ludwig Wittgenstein diwarnai dengan refleksi dan pencarian makna hidup. Dia terus mempertanyakan asumsi sendirinya nih dan mengembangkan pemikirannya tentang bahasa, realitas, bahkan sampai etika nih. Meskipun dia tidak lagi menerbitkan karya besar, Ludwig tetap aktif dalam diskusi dan perdebatan filosofis. Dia memberikan pengaruh yang signifikan pada banyak filsuf lainnya, termasuk John, ada Gilbert, dan Peter. Pada tahun 1939, Ludwig kembali ke Cambridge untuk mengajar di Trinity College. Dia terus mengembangkan pemikirannya tentang bahasa dan filsafat dan menerbitkan beberapa karya penting termasuk Philosophical Investigation dan On Carnity. Pada tahun 1951, Ludwig meninggal dunia di Cambridge karena kanker prostat. Dia meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa yang terus menginspirasi para filsuf, ilmuwan, dan pemikir pada masa itu. Pemikiran Ludwig Wittgenstein telah memberikan pengaruh yang signifikan pada berbagai bidang keilmuan termasuk filsafat bahasa, matematika, dan komputer. Karyanya telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan dipelajari di universitas-universitas ternama di dunia. Meskipun telah tiada, semangat Ludwig Wittgenstein akan selalu hidup dalam diri para pemikir yang terus mencari pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang bahasa, realitas, dan makna hidup ini. Ada kata-kata Ludwig yang menurut gue sangat kece banget, pokoknya keren dah, dan itu dilontarkan di saat terakhir dia mau meninggal. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Katakan pada mereka bahwa hidup saya sangatlah indah. Itu.